Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Salah satu tragedi laut terbesar di tahun 2023 adalah peristiwa tenggelamnya kapal selam Titan. 5 orang sukses, kaya, berpendidikan tinggi, terhormat, mati di salah satu dasar laut terdalam. Yang paling menyedihkan adalah bahwa mereka membayar dengan sangat mahal, 3,75 miliar rupiah per orang, untuk satu perjalanan yang harusnya memberikan kesenangan dan kebanggaan, tetapi justru membawa kematian yang naas. Tetapi saudara, di dunia banyak orang yang seperti mereka. Setiap hari mereka membayar mahal, pola hidup, keinginan hidup, seluruh kemampuan mereka dikerahkan hanya untuk akhirnya menggapai kematian yang naas. Efesus 2 ayat 1-10 sangat penting untuk kita perhatikan. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kapal selam Titan menyelam hingga kedalaman 3,8 km. Sekitar jam 8 pagi. Dan pada jam 9.45 putus hubungan. Sejak itu kematian menjadi kepastian bagi para penumpangnya. Saudara, kita hidup di dunia yang telah putus hubungan dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah karena mencintai dosa dan membenci Tuhan. Kita semua sudah mati secara rohani. Ayat yang kedua, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Pembuat kapal selam Titan, Stockton Rush, berulang kali membujuk para orang kaya. J. Bloom, salah seorang kaya, menolak. Dia khawatirkan perjalanan itu. Tetapi Stockton Rush katakan bahwa kekhawatiran itu adalah bodoh. Stockton katakan bahwa penyelaman Titan adalah lebih aman daripada menyeberang jalan. Nyatanya dia berdusta. Saudara, roh setan sedang terus membujuk kita agar kita tunduk kepada kehendaknya. Tolak saudara. Karena tidak satu pun jalan setan yang akan membawa kebaikan, hanya kebinasaan. Ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saudara, kita semua berdosa bukan hanya karena bujukan setan, tetapi karena di dalam diri kita mengandung nafsu daging dan pikiran jahat. Kapal selam Titan dikatakan imploded, bukan exploded. Kenapa? Karena tekanannya datang dari luar. Seperti seluruh bangunan Monas ditimpakan ke sebuah kendaraan. Dan Titan tidak sanggup menghadapi tekanan dari luar itu. Kenapa? Karena bahan yang digunakan untuk tubuh kapal itu adalah serat karbon. Memang lebih murah daripada besi baja dan terbukti lemah. Saudara, hidup kita pun tidak akan pernah sanggup melawan tekanan duniawi dan godaan setan yang begitu keras. Karena bahan hati dan bahan jiwa kita tercemar oleh nafsu daging dan pikiran jahat. Yang keempat, tetapi kita bukan tanpa harapan. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara, Allah kita kaya dengan rahmat. Ayat 7 katakan, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Untuk menyelamatkan Titan dan penumpangnya, Amerika Serikat saja mengeluarkan 1,2 juta dolar. Berapa dari Kanada? Joyce Murray, Menteri Kelautan Kanada, katakan, tidak tahu. Tetapi dia katakan, tidak ada yang terlalu mahal. Kita harus lakukan apa saja yang bisa. Mereka adalah manusia. Kita harus lakukan apa saja untuk menyelamatkan mereka. Luar biasa bukan? Walau kita telah berada di dasar lautan kejahatan dosa, Tuhan tidak pernah biarkan.
seluruh kekayaan harta sorga dicurahkan untuk menyelamatkan kita. Penumpang Titan gagal diselamatkan. Tetapi Anda dan saya tidak perlu gagal diselamatkan. Karena penyelamatan sorga mahal, tetapi tersedia gratis untuk Anda dan saya. Kita hanya perlu menerima kasih karunia Yesus dan setiap hari berjalan dekat dengan Yesus, maka kita akan hidup kembali, bangkit dan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Itu keren.